Pemakzulan Gus Dur kan awalnya kasus Bulog, tapi bukan itu penyebabnya dimakzulkan. Ya, ingat, Ya, gitu loh kira-kira. Ini kita aja. Ini enak nih cerita-cerita kasus. Saya berteman akrab dengan Gus Dur. Saya ikut membentuk Forum Demokrasi. Gus Dur kemudian jadi presiden. Satu waktu, mungkin baru 2 bulan, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Di depan pers saya bilang, Gus Dur, Anda sudah cacat legitimasi, mundur. Marah satu Forum Demokrasi. Dan akhirnya dia lengser. Bukan karena pertemuan itu, tetapi buat saya nggak ada soal. Demi apa? Demi bela siapa waktu itu yang saya minta Gus Dur mundur? Lawannya siapa? Gus Dur legitimasinya kuat banget, tetapi satu persoalan kecil itu membuat neuron di kepala saya itu, lo kok berintegritas Gus Dur mau bertemu dengan Orde Baru. Itu yang namanya legitimasi. Pengamat politik Rocky Gerung bercerita tentang dirinya dengan Gus Dur. Awalnya ia berteman baik dengan Gus Dur. Lalu tiba-tiba Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto. Seketika Rocky Gerung meminta kepada Gus Dur untuk mundur dari presiden. Karena menurut Rocky Gerung, Gus Dur telah melanggar etika. Maka ia ingin menghukum Gus Dur dengan etika, yaitu mundur dari kursi presiden. Lalu ia membandingkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, Gibran Rakabuming Raka tidak tahu dengan etika, dan ia tidak paham bahwa dirinya menjadi wakil presiden telah melanggar etika, dan itu terbukti dalam sidang MK. Namun hal tersebut tidak dipahami oleh Gibran. Hal itu terbukti saat Gibran Rakabuming Raka bertamu ke rumah Rocky Gerung dan mereka berbicara empat mata. Itu bukan kepentingan negara. Memang bukan kepentingan saya kok. Apa yang salah dengan saya? Kepentingan saya nggak ada urusan dengan negara waktu itu. Tetapi orang itu Gus Dur, karena saya kasih benchmark tinggi itu. Kalau Gibran setaraf itu, saya nggak akan tegur, karena nggak mungkin dia mampu untuk melakukan itu, karena dia nggak punya kapasitas untuk berpikir secara etis. Maka tidak boleh kita hukum dia secara etis. Gus Dur punya kapasitas, maka kita hukum dia secara etis tuh. Kalau begitu, Gibran mau dihukum secara apa? Itu namanya kedangkalan dari kekuasaan. Dia nggak tahu apa salahnya. Bagaimana mau nerangkan? Hannah Arendt dulu bilang begitu, bahkan itu Goebbels itu anak buahnya Hitler nggak tahu apa yang dia bikin salah, sehingga waktu di sidang di Nuremberg dia bilang, apa salah saya?